Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di kesempatan sore hari ini bersama sahabat ilmu Darmais. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Minah Al-Aliyah fi Bayani Sunanil Yaumiyah, rangkaian sunnah-sunnah harian karya Dr. Abdullah Al-Furai hafizahullah ta'ala. Dan insyaallah nanti akan kita bahas berkaitan dengan sunanun fil libas waz zina, aturan sunnah atau adab-adab dalam berpakaian dan berhias. Berhias berlaku bagi semua umat manusia, baik laki maupun perempuan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka kalau ke masjid untuk berhias. Allah taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin." Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian inda kulli masjidin, ketika kalian menuju masjid. Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan kalimat zinatakum, perhiasan kalian, dan yang dimaksud di situ adalah berpakaian yang rapi. Maka bicara masalah berhias ini tidak identik dengan perempuan, tapi lelaki juga bisa berhias. Baik. Langsung saja kita akan menyimak keterangan yang disampaikan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Beliau menyebutkan dalam bukunya tentang sunan fil libas, sunanun fil libasi waz zina, sunnah ketika atau adab ketika berpakaian dan berhias. Kita bisa melihat dari berbagai macam adab yang ada yang diajarkan Nabi SAW, Anda akan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa adab berpakaian ini erat kaitannya dengan kedisiplinan. Adab berpakaian ini erat kaitannya dengan masalah kedisiplinan. Dan orang yang disiplin, dia tertib ketika melakukan sesuatu sampai pada bagaimana cara berpakaian. Kita lihat sekarang. Di antara sunnah ketika berpakaian adalah at-tayamun fit tana'ul, mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, dan mendahulukan yang kiri ketika melepas sandal, kebalikannya. Minas sunnati idza arada al-muslimu ayalbasa na'laihi ayyabda'a bil yumna. Bagian dari sunnah ketika seorang muslim hendak memakai sandalnya, maka dia mulai dengan kaki kanan. Wa minas sunnah idza arada ayyanzi'aha yabda'u bil yusra. Dan bagian dari sunnah ketika dia ingin melepas sandalnya, dia mulai dengan kaki kiri. Wa yadullu alaih, yang menunjukkan hal ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin." Kalau kalian pakai sandal, maka mulailah dengan kaki kanan. Wa idza naza'a falyabda' bishimal. Dan kalau kalian melepas sandal, mulailah dengan kaki kiri. Liyakunil yumna awwaluhuma tun'alu wa akhirahuma tunza'. Agar yang kanan itu yang pertama kali diberi sandal dan yang terakhir dilepas sandalnya. Kita lihat di footnote hadis riwayat Bukhari. Baik. Wajah inda Muslim, dan disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna." Kalau kalian pakai sandal, maka mulailah dengan kaki kanan. Wa idza khala'a falyabda' bishimal. Kalau kalian melepas sandal, mulailah yang kiri. Waliyun'ilhuma jami'an, hendaknya dia pakai dua-duanya. Au liyakhla'huma jami'an, atau dilepaskan dua-duanya. Bahasa lainnya, jangan memakai sandal satu
pakai dua-duanya atau lepaskan dua-duanya. Wa fi lafdzin akhar li Muslimin, dan dalam lafaz yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah kalian berjalan dengan menggunakan satu sandal. Waliyun'ilhuma jami'an. Hendaknya dia pakai dua-duanya. Au liyakhla'huma jami'an, atau dia lepaskan dua-duanya. Kita lihat di footnote. Nomor 2 riwayat Muslim, 3 juga sama riwayat Muslim. Dan Nabi SAW menyebutkan di antara alasan kenapa tidak boleh pakai satu sandal adalah meniru kebiasaan setan. Bahwasanya setan kalau pakai sandal itu sukanya cuma pakai satu. Nah, dan dalam penjelasan yang lain disebutkan bahwa kenapa tidak boleh pakai satu sandal, karena tidak simetris. Dan hal yang seperti itu jadi penampilannya buruk bagi manusia, sehingga manusia ketika memakai sesuatu yang tidak simetris akan kelihatan kurang bagus. Dalam lafaz yang lain, Nabi SAW bersabda, "Idzan qata'a shish'u ahadikum." Kalau sandal kalian itu putus kalungnya, fala yamshi fil ukhra, maka jangan berjalan dengan menggunakan satu sandal, hatta yuslihahuma, sampai diperbaiki yang putus tadi. Kita lihat foto 4, hadis riwayat Muslim. Asyis'u maknanya adalah lisairi minas suyul an-ni'al, ya, kalung sandal, namanya syis'u. Berdasarkan beberapa hadis di atas, maka ada 3 sunnah yang kita dapatkan. Pertama, memulai memakai sandal dengan kaki kanan, memulai melepas sandal dengan kaki kiri, dan kita dilarang untuk memakai sandal salah satu. Hendaknya dipakai dua-duanya atau dilepas dua-duanya. Dan kalaupun rusak salah satunya, maka pilihannya adalah lepas dulu dua-duanya sampai diperbaiki yang rusak tadi untuk bisa dipakai dua-duanya. Sehingga sebenarnya ada 4 yang bisa kita ambil dari pelajaran beberapa hadis tadi. Fa'inqila, jika ada yang mengatakan, ada yang bertanya, mal hikmah fin nahyi anil masyi bin na'lin wahidah. Apa hikmah dilarang untuk berjalan dengan menggunakan satu sandal? Qala an-Nawawi rahimahullah, ada keterangan An-Nawawi, makruh untuk berjalan dengan menggunakan satu sandal atau satu sepatu atau midas wahid atau ya, satu alas kaki. La li udhrin, kalau tidak ada uzur di sana. Ketika tidak ada uzur. Dalilnya adalah hadhil ahadits allati dzakaraha Muslim, hadis-hadis di atas yang disebutkan oleh Muslim. Qala al-ulama, kata ulama, wa sababuhu, sebabnya adalah anna dzalika tashwihun, bahwa yang seperti ini penampilannya tidak bagus. Tashwih, ganjil, enggak enak dilihat. Wa muthlatun wa mukhalifun lil waqar, tidak boleh kita sebut tidak proporsional, tidak ideal, tidak seimbang. Wa mukhalifun lil waqar, menyalahi kondisi al-waqar, menyalahi kondisi, menyalahi wibawa. Bahasa lainnya, muruahnya jadi turun. Wa li anna al-munta'ilah tasiru arfa' min al-ukhra fayaksuru mishyuhu wa rubbama kana sababan lil ithar. Karena orang yang sandalan cuma satu, nanti badannya jadi lebih tinggi sebelah, sehingga menyulitkan dia untuk berjalan, dan bahkan terkadang menjadi sebab dia kepleset. Wa hadhil adab ats-tsalatsa, dan 3 adab di atas, allati fil masail ats-tsalath, yang disebutkan dalam 3 kasus di atas, mujma'un ala istihbabiha, disepakati ulama bahwa seperti ini dianjurkan. Wa annaha laysat wajibah, dan statusnya tidak wajib. Apabila sandalnya putus,
kalung sandalnya putus atau rusak, hendaknya dilepas dua-duanya dan jangan berjalan dengan salah satu sandal sampai dia perbaiki. Wa yun'ilahuma kama huwa nassun fil hadits, dan hendaknya dia pakai sandalnya kalau sudah diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam hadis. Baik. Kemudian juga disebutkan penjelasan hikmah mengenai larangan berjalan menggunakan satu sandal selain yang disebutkan oleh An-Nawawi, bahwa hikmahnya adalah karena setan berjalan dengan menggunakan satu sandal. Jika riwayat ini sahih diriwayatkan oleh At-Tahawi dalam Mushkilul Athar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yamshi fin na'lil wahidah." Sesungguhnya setan berjalan dengan menggunakan satu sandal. Ya, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam silsilah as-sahihah. Dan jika hadis ini sahih, sekali lagi, kalau ini sahih, itu sudah cukup untuk menjadi penjelasan. Apa hikmahnya? Karena meniru setan. Dan kita tidak boleh meniru makhluk yang lebih rendah dibandingkan kita, terlebih setan yang merupakan musuh manusia. Wa aidan minas sunnah, termasuk di antara sunnah adalah as-salatu bin ni'al, salat dengan menggunakan sandal. Berdasarkan hadis dari Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu, Sa'altu Anas bin Malikin, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'lai? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan menggunakan sandalnya? Qala, jawab Anas, na'am, iya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anda ingat kalimat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan menggunakan sandalnya. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim berdasarkan keterangan Anas. Saya ulang ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan menggunakan sandal sebagaimana keterangan Anas disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Kenapa kita perlu menghafal kalimat ini? Karena ini sunnah yang terlupakan. Dan banyak orang yang tidak tahu dan diberitahu pun kayaknya berat untuk mengamalkan. Tapi Pak, di masjid kan gak mungkin pakai sandal. Saya tidak mengatakan di masjid. Ada nggak tempat di mana memungkinkan bagi orang untuk sholat pakai sandal? Ada. Di mana itu? Di lapangan. Alhamdulillah bagus. Tapi kayaknya sulit ya. Jarang kita sholat di lapangan. Ya sudah. Yang mungkin adalah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di pelataran. Mereka bisa sholat pakai sandal. Tapi kadang sebagian orang merasa berat untuk sholat pakai sandal di pelataran. Jadi kaedahnya di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, selama tidak nginjak sajadah, tidak nginjak karpet, boleh bawa sandal. Makanya Anda bisa lihat ya, para askar-askar itu ketika di Masjidil Haram keliling-keliling masuk ke dalam masjid pakai sepatu terus. Bahkan termasuk di mataf, di tempat tawaf itu mereka pakai sepatu. Karena tidak dilarang. Itu Pak, sepatunya najis, sandalnya najis. Buktinya mana kalau sandalnya najis? Sandal itu suci. Kalau najis gak boleh dipakai. Karena kita tidak boleh secara sengaja memakai pakaian najis. Nah kalau ada kotorannya, kalau gak ada kotorannya kan berarti suci. Kalau ada kotoran ya kita bersihkan. Dan sandal ini gak ada kotoran. Nah itu nginjak-nginjak tanah. Tanah itu suci. Tidak ada najis di tanah. Najis itu di mana, Pak? Keluar dari perut manusia. Keluar dari perut binatang yang tidak halal dimakan. Sehingga benda najis itu ada pada makhluk hidup. Tidak ada dalam benda mati. Tidak ada di bumi. Seluruh permukaan bumi sa'idan thayyiba, adalah permukaan bumi yang suci. Sehingga bisa dipakai untuk tayammum. Fatayammamu sa'idan thayyiba, lakukanlah tayammum dengan menggunakan permukaan bumi yang suci. Ceritanya, saya kalau tawaf pakai sandal.
lalu ditegur sama orang Indonesia. Mas, lepas, najis. Nggak Pak, sandal saya suci. Ya, dilepas. Baik, sandal Bapak ada di mana? Di tas. Nah kalau itu kalau sandal Bapak najis, kenapa ditaruh tas dipakai tawaf? Harusnya ditaruh di luar masjid. Sehingga orang mengklaim sandal itu najis, ketika tawaf nggak boleh dibawa, nggak boleh dipakai, terus dilepas. Lepas taruh mana? Di tas. Saat sandal itu dilepas, ditaruh di tas, dipakai tawaf. Loh kenapa kok malah dipakai tawaf? Harusnya kan ditinggal. Apa bedanya antara ditaruh di tas kemudian dia gendong kemana-mana dengan dipakai yang itu misalnya sama-sama ada najisnya? Ya sama-sama tidak boleh harusnya. Harusnya ditinggal di luar masjid. Kalau kita sepakat ada najisnya. Sehingga sandal yang dipakai ketika tawaf, selama Anda yakin di situ tidak ada kotoran, hukum asalnya adalah suci dan tidak najis. Maka Anda tidak berkewajiban untuk melepas sandal itu. Kalau misalnya ganggu orang Pak, ganggu dari sisi mana? Kan itu nanti dipakai sholat. Terus kenapa? Kan tidak najis. Kotor. Kalau kotor bicara berbeda. Kotornya itu kriterianya apa? Berdebu atau apa? Berdebu. Ya saya kira kita sandal nggak pakai sandal pun kaki kita juga akan kotor. Tapi pada intinya karena pemahaman orang dalam hal ini mungkin kurang bisa membedakan antara ini alas kaki dan najis, sehingga alas kaki itu identik dengan najis. Ini keliru ya. Tanah, kena tanah itu najis. Kata siapa? Tanah itu tidak najis. Najis itu berasal dari perut manusia, dari perut binatang. Najis. Dan dulu Nabi SAW pernah tawaf dengan menggunakan kendaraan. Tawaf di atas tunggangan. Demikian pula Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah tawaf di atas onta, di atas tunggangan. Dan boleh tawaf di atas tunggangan. Berarti gimana Pak? Ya mungkin yang namanya binatang kan, dia nginjak apa kita nggak tahu. Tapi hukum asalnya permukaan binatang itu suci. Waja'a fi sunan Abi Dawud, dan disebutkan dalam sunnah Abi Dawud dalam hadis dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful Yahud." Bersikaplah berbeda dengan Yahudi. Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Yahudi itu tidak mau salat dengan menggunakan sandal mereka atau sepatu mereka. Yahudi tidak mau salat dengan menggunakan sandal atau sepatu mereka. Dia di footnote hadis riwayat Abu Dawud. Baik. Dan sunnah ini hilang. Kalaupun memungkinkan untuk dilakukan, masih banyak orang yang keberatan untuk melakukannya karena mindset tadi bahwa alas kaki itu najis. Dan mindset ini nggak benar. Kemudian dari mana kok mereka menilai alas kaki itu najis? Karena dipakai nginjak-injak tadi. Dipakai alas kaki nginjak jalan ke sana, jalan ke sini. Dan jalanan itu najis. Loh, najisnya di mana jalanan itu? Padahal jalanan itu tanah misalnya, atau ketutup dengan aspal atau benda-benda yang lainnya, konblok, kemudian cor beton, itu semuanya tidak ada yang najis. Benda najis tadi keluar dari perut manusia, keluar dari perut binatang. Ya mungkin Pak ada orang kencing di situ. Mana ada orang kencing di situ? Apalagi alhamdulillah di zaman sekarang yang namanya sistem pembuangan rumah tangga itu sudah ada saluran sendiri-sendiri. Ya, dibuang ke dalam tanah. Sebagaimana yang bisa kita lihat pada umumnya. Wa mimma yanbaghi tanbihu alaihi, dan sebagai catatan bahwa sunnah idza kana tadbiquha yuaddi ila mafsadatin.
apabila menerapkannya itu bisa menimbulkan masalah, fa inna dar'a hadhil mafsadah yuqaddam. Maka menghindari masalah di sini lebih didahulukan. Di antaranya adalah yaf'aluhu ba'dul harisiyin. Sebagian orang yang terlalu semangat untuk melaksanakan sunnah ini, lalu dia mempraktekkan sunnah ini di masjid kita sekarang. Wa rubbama yahsulu lahu niza'. Kemudian menimbulkan sengketa, wastingkar, pengingkaran dari sebagian orang awam yang mereka tidak paham sunnah ini. Wa mithlu hadha as-sani yakhtalifu min syakhsin akhar. Dan perbuatan semacam ini beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Di sebagian masyarakat min haitsu dar'il mafsasid wa husuliha, di mana kita perlu mempertimbangkan timbulnya masalah, wa hina idzin la tutabbaqu sunnah wal halatu hadhihi. Nah, dalam kondisi itu sebaiknya tidak dilaksanakan dulu sunnah itu. Li wujudi mafsadatil ikhtilafi wan niza' allati tunafi maqsudal jamaah. Di mana akan menimbulkan permusuhan, sengketa di tengah masyarakat yang ini bertentangan dengan al-jamaah, dengan menjaga persatuan. Bahasa lainnya begini, daripada berantem mending nanti dulu. Baik. Dan yang dimaksud di sini adalah pakai sandal di karpet. Ya jelas orang nggak terima, karpet sudah dibersihkan kayak gini, kok tiba-tiba masuk pakai sandal. Tapi kalau dia pakai kaos kaki atau sepatu kulit yang dipakai di dalam rumah, ya, mungkin Anda bisa lihat ya, di Masjid Nabawi itu kan ada banyak sekali kalau pas musim dingin mereka pakai sepatu-sepatu kulit, dan itu hanya dipakai di dalam, insya Allah tidak masalah. Fa in uminatil mafsadatu la budda minat tanabbuhi li amrin akhar. Kalau tidak ada potensi masalah semacam ini, ada satu masalah lagi, yaitu talwithul masajid bima qad yu'alliqu bi furushiha. Mengotori masjid di mana kotoran itu bisa nempel di karpet-karpet masjid. Ya. Sehingga harus dibersihkan. Maka pelaksanaan sunnah semacam ini perlu untuk dipertimbangkan. Lihadhil illa aidan in kanat hasilatan wa fi sunnatin nabawiyyah katsiran min nusus allati takhussu ala siyanatil masajid wa tandhifiha. Sementara disebutkan dalam sunnah yang lain, kita dianjurkan untuk menjaga masjid, menjaga kebersihannya dan menghilangkan kotoran di dalam. Wa annal buzaq fiha khati'atun. Membuang dahak di dalam masjid itu sebuah kesalahan. Maka demikian pula kotoran-kotoran yang lain, ini termasuk di antara bentuk kesalahan. Ala annahu la yufhamu mimma sabaqa at-tahawun fi hadhihi sunnah wa at-tazhid fi tatbiqiha ma'adallah. Namun jangan sampai dipahami di sini bahwa apa yang kami sampaikan itu berarti meremehkan sunnah atau meninggalkan penerapan sunnah. Ma'adzallah, kami berlindung kepada Allah dari kondisi seperti itu. Sehingga apa yang kami sampaikan di sini min ajli bayani sunnah, tujuannya adalah untuk menjelaskan sunnah, motivasi untuk melakukannya. Ya. Namun penerapannya harus tepat. Misalnya sunnah itu bisa kita lakukan di banyak tempat. Memakai sandal di dalam rumah. Ada nggak sandal dalam rumah, Pak? Ada, Pak. Bisa nggak Anda sholat sunnah di dalam rumah pakai sandal? Bisa pakai sandal. Jadi sebagian ibu-ibu misalnya yang sholat di dalam rumah atau yang beraktivitas di dalam rumah, dia pakai sandal dalam rumah. Kemana-mana dia pakai sandal. Baik. Ketika dia pakai sandal dalam rumah seperti itu, kalau sholat saya tekankan, ya, gunakan sandal. Najis, Pak. Duh, berarti keramik Anda najis di mana-mana. Lantai Anda najis kalau begitu. Dan ketika sedang safar, ya, atau jalan-jalan, atau di masjid yang mereka
mempraktekkan sunnah semacam ini, maka silahkan dilaksanakan. Nas'alullaha ta'ala ayyaja'alana mimman yahya ala sunnah wa yamutu alaiha. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah menjadikan kita termasuk di antara orang yang menghidupkan sunnah, dan termasuk di antara orang yang hidup di atas sunnah dan mati di atas sunnah. Dan Allah jauhkan kita dari praktek bid'ah dan aneka fitnah, ma zahara minha wa ma batan, yang tampak maupun yang tidak tampak. Innahu lid-du'a'i sami'un wa bil ijabati qadirun. Sesungguhnya dia zat yang maha mendengar doa dan maha kuasa untuk mengabulkan doa. Wa huwa rahimun karim. Dia zat yang maha pengasih lagi maha mulia. Fanas'aluhu min judihil wasi'il azim lana wali walidaynya wali jami'il muslimin. Kami memohon kepada Allah dengan kemurahannya yang luas, yang agung, agar memberikan kita semangat untuk mengikuti sunnah, hidup di atas sunnah dan mati di atas sunnah. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, jadi bicara tentang salat bersandal. Di sini yang pertama statusnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tampil beda dengan Yahudi. Tampil beda dengan Yahudi. Karena Yahudi mereka tidak mau sholat pakai sandal. Maka ketika kita sholat bersandal, maka yang kita lakukan adalah tampil beda dengan Yahudi. Selanjutnya, dalam penerapan ya, bisa dilakukan di rumah, dilakukan saat sholat di rumah dengan sandal dalam rumah. Saya kira bukan sandal toilet ya. Anda tentu paham kalau sandal toilet ya, yang dia keluar masuk toilet itu beda lagi. Tapi sandal dalam rumah. Yang kedua, apa ini? Sepatu tipis, biasanya sepatu tipis yang bersih, bisa dipakai saat musim dingin. Nah, yang seperti ini juga bagian dari sunnah. Anda bisa menggunakan sepatu seperti ini di karpet, bisa sholat di karpet. Kayak tadi ya, yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa saat musim dingin di Masjid Nabawi. Yang ketiga, salat di pelataran masjid yang tidak ada karpetnya. Nah, selama memungkinkan untuk dipraktekkan, kita praktekkan sehingga tidak perlu terlalu menimbulkan masalah di masyarakat. Saya ingin praktekkan ini, tapi ternyata menimbulkan masalah di masyarakat ya. Kalau bisa jangan dilakukan. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Penulis menyebutkan minas sunnati lubsul bayadi minat thiyab. Termasuk di antara sunnah adalah memakai pakaian putih, kain putih. Wal maksud, maksudnya di sini adalah ayal basat thiyaba dzatil laun al abyad.
li hadithi Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, memakai pakaian yang berwarna putih. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilbasu min thiyabikumul bayadha, fa innaha min khairi thiyabikum, wa kaffinu fiha mautakum." Gunakanlah kain putih yang kalian punya, karena ini merupakan pakaian yang terbaik, dan gunakanlah itu sebagai kafan untuk mautakum, untuk orang-orang yang mati di antara kalian. Dia di footnote hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan yang lainnya. Ada sebagian di antara masyayikh yang mereka semua bajunya itu putih. Hampir semua bajunya itu putih. Sehingga jarang sekali dijumpai beliau memakai baju selain putih. Dan itu bukan sebatas budaya, karena beliau orang Yaman, dan budaya Yaman beda dengan Saudi. Kalau di Saudi memang budayanya putih. Beliau orang Yaman yang pakaiannya umumnya ya warna yang lain, meskipun juga banyak yang berwarna putih. Dan salah satu di antara alasan beliau kenapa selalu berpakaian-pakaian putih seperti itu, beliau menyampaikan, kalaupun saya mati dalam posisi sedang melaksanakan sunnah. Masya Allah. Kalaupun saya mati dalam posisi sedang melaksanakan sunnah. Wal aslu fil awamir wan nawahi, dan hukum asal untuk perintah dan larangan ini berlaku untuk semua umat, baik laki maupun perempuan, sampai terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya ini khusus untuk laki-laki atau khusus untuk perempuan. Dan dalam hadis sebelumnya tidak ada yang menyebutkan hal itu. Walakin, akan tetapi, qad yuqal, bisa kita katakan, bi anna sunniyatal bayad lirijali faqat, bahwa memakai pakaian yang berwarna putih itu hanya khusus bagi laki-laki. Fi mujtama' lam yakun min adati nisaihi lubsul bayad. Lam yakun min adati nisaihi lubsul bayad. Karena di masyarakat bukanlah bagian dari kebiasaan para wanita di situ memakai pakaian putih. Li'alla yushabihu libasan nisa libasar rijal. Agar pakaian lelaki tidak sama dengan pakaian perempuan. Wa amma idzan tafat al-illah fal aslu anna al-khitaba lil jami'. Tapi kalau ilah ini tidak ada, maka hukum asalnya arahan ini berlaku bagi semuanya. Fal mar'atu mukhatibatun bihadhi sunnah, sehingga wanita juga tercakup dalam sunnah ini sebagaimana lelaki. Ma lam yatarattab ala dzalika mahdhurun, selama tidak ada sisi larangan di sana. Qala Syekhuna Ibnu Utsaimin, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa huwa syamilun lilubsi thiyabil bayad. Ya. Ini mencakup untuk semua pakaian, memakai pakaian yang berwarna putih, baik bentuknya gamis, izar, sarawil, baik bentuknya gamis. Ya, gamis itu pakaian atasan yang ada lengannya, ini namanya gamis. Ada lengannya, terus ya sebagaimana gamis ya. Kemudian izar itu kayak sarung. Semua pakaian yang hanya dipakai di bawah dalam bentuk kain yang dililitkan, sarung atau seperti pakaiannya orang ihram, itu namanya izar. Sarawil, celana, sirwal. Semuanya yang bagi antakuna minal bayad, dianjurkan berwarna putih. Fa innahu afdal, karena itu yang paling afdal. Namun lau annahu labisa min launin akhar fala ba'sa, kalau dia memakai pakaian yang lain, warna yang lain tidak masalah. Bi syartin alla yakuna mimma yakhtassu lubsuhu bin nisa, dengan syarat ini bukan ciri khas wanita. Ya.
Demikian keterangan dalam Riyadhus Shalihin. Baik, tapi kita kasih catatan tadi ya, bahwa wanita juga dianjurkan memakai pakaian putih. Barangkali ini perlu fihi nadhar, perlu untuk dikoreksi. Sebab wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh berwarna hitam pakaiannya, gelap. Ya. Coba saya Nah ini dari Ummu Salamah. Ummu Salamah pernah bercerita, lamma nazalat, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, agar para wanita itu menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Kharaja nisa'ul ansar, maka dulu para wanita Ansar, mereka ketika keluar rumah, ka'anna 'ala ru'usihinnal ghirban minal akisah, seolah-olah di kepala mereka itu ada al-ghirban. Al-ghirban itu burung gagak. Minal akisah, karena mereka pakai kain tadi. Jadi seperti ada burung gagak. Coba kita lihat di penjelasannya. Ka'anna 'ala ru'usihinnal ghirban minal akisah, ay ittakhadhu min kiswatihinna akhmiratan, mereka menggunakan pakaian untuk tutup, wa ghattau biha ru'usahunna, dan mereka gunakan untuk tutup kepala mereka, hatta asbahna kallati tada'u ala ra'siha ghuraban, ya. Sampai seolah-olah mereka menaruh di atas kepalanya itu ghurab, burung gagak. Dan ini merupakan isyarat bagaimana semangat besar mereka untuk menerapkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam berhijab. Dan wallahu alam, kalau kita lihat namanya gagak kan warnanya, ada nggak gagak selain warna hitam? Hah? Namanya gagak pasti berwarna hitam. Dan ini isyarat bahwasanya pakaian wanita ketika itu gelap. Ya, pakaian wanita ketika itu gelap. Wallahu alam. Kita lanjutkan. Minas sunnati isti'malut tib. Bagian dari sunnah adalah memakai parfum. Memakai parfum termasuk sunnah. Wa yata'akkadu fi mawatin sayati bayanu ba'dihha. Terutama di beberapa kondisi tertentu. Jadi sunnah memakai parfum dalam kondisi tertentu lebih ditekankan. Di antara dalil sunnah itu adalah, pertama, hadis Anas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa." Bagian dari dunia ini yang Allah jadikan aku senang. Allah jadikan aku senang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya hasrat terhadap dunia selain dua hal. Apa itu? An-nisa wat tib. Beliau senang didampingi dengan wanita, dengan istri-istrinya. Wat-tib, dan beliau senang dengan minyak wangi. Selain itu Rasulullah SAW gak punya hasrat. Jadi andekan ya, beliau dikasih pilihan, ini emas 1 kilo, ini minyak wangi, Rasulullah SAW milih minyak wangi. Beliau senang dengan itu. Karena kalaupun beliau punya emas, dibagi-bagikan kepada yang lain. Wa ju'ila qurratu aini fis shalah, dan qurratu aini, ketenangan hatiku, dijadikan oleh Allah dalam salat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sangat nyaman ketika beliau salat. Kadang orang kan merasakan kenyamanan itu berbeda-beda. Apa yang akan Anda lakukan saat Anda punya masalah? Ada yang tidur,
ada yang baca Quran, alhamdulillah. Ada yang mancing, ada yang jalan-jalan, ada yang nangis, ada yang bicara sendiri di depan kaca, di depan cermin, ada yang ngemil, dan beragam yang dilakukan oleh manusia untuk menenangkan diri, termasuk juga ada yang ngopi. Sehingga dia ketika punya masalah, pusing saya, punya masalah di dunia kerja, punya masalah di keluarga, punya masalah di sini, aduh pusing ini. Apa yang akan Anda lakukan? Pelarian itulah qurratu ain. Nah, Nabi SAW ketika beliau punya masalah, maka beliau sholat. Sebagaimana kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jadzabahu amrun shalla. Nabi SAW kalau lagi dilanda masalah, beliau sholat. Kalau beliau lagi dilanda masalah, Rasulullah SAW sholat. Baik. Wa amma lafdhu khuffiba ilayya min ad-dunya thalatha. Adapun teks hadis bahwa bagian dunia yang dibuat aku bisa menikmatinya itu ada 3, fadhaifun, hadis ini dhaif. Yang betul ini. Bagian dari dunia di mana Nabi SAW menyukainya adalah senang dengan istri dan dengan minyak wangi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam risalah beliau untuk teman-teman beliau, wa huwa fi habsil Iskandaria, saat beliau berada di penjara Iskandaria, Syekhul Islam mengatakan, ketika di penjara beliau nulis, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa' wat-tib. Thumma yaqul wa ju'ila qurratu 'aini fis shalah. Wa lam yaqul hubbiba ilayya minad dunya thalathun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagian dunia di mana aku bisa menikmatinya, yang aku suka ada 2, istri dan minyak wangi. Dan ketenangan hatiku diletakkan pada salat. Beliau tidak bersabda, ada 3 hal dari perkara dunia yang aku dijadikan oleh Allah menyukainya. Kama yarfa'uhu ba'dun nas, sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian orang kalau itu hadis. Bal hakadza rawahul Imam Ahmad, tapi yang benar seperti di atas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Annal muhabbaba ilaihi minad dunya an-nisa' wat-tib, bahwa yang urusan dunia yang dibuat beliau senang adalah wanita dan minyak wangi. Wa amma qurratul ain, adapun qurratul ain, ketenangan jiwa, tahsulu bi husulil matlub wa dzalika fis shalah. Itu bisa didapatkan ketika seseorang telah mencapai apa yang diinginkan. Dan itu didapatkan oleh Nabi SAW dalam sholat. Maka beliau bermunajat dalam sholat itu membuat beliau jadi betah, merasa nyaman. Selanjutnya, wa an Anasin, dan dari Anas radhiyallahu anhu, ma masistu hariran wala dibajan alyana min kaffin Nabi SAW. Kata Anas, belum pernah aku menyentuh kain sutra, harir maupun dibaj. Kain sutra itu bisa harir, bisa dibaj, yang lebih lembut dibandingkan telapak tangan Nabi SAW. Wala syamim turihan qattu au arafan qattu, dan belum pernah aku mencium aroma minyak wangi, atyaba min rihi au arafin Nabi SAW, yang lebih wangi dibandingkan dengan aroma Nabi SAW. Kita lihat di sini di footnote hadis riwayat Bukhari, footnote 3. Masya Allah. Sehingga Anas merasakan Nabi SAW itu aromanya wangi. Sampai Anas bilang, aku belum pernah merasakan aroma yang lebih wangi melebihi aroma Nabi SAW. Dibaj adalah salah satu jenis sutra. Arf adalah arih at-tib.
aroma minyak wangi. Dari Nafi', kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza istajmara bi aluwah ghaira mutarrah wa bi kafur yatrahuhu ma'al aluwah. Thumma qala hakadha kana yastajmiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita lihat di sini ya. Ibnu Umar kalau beliau menyalakan istajmara menyalakan jamrah, menyalakan apa ya? Menyalakan bahur. Ya, Anda lihat ya. Orang Arab kan punya kebiasaan minyak wanginya menggunakan apa? Minyak wanginya menggunakan bukhur. Maka beliau gunakan aluwah, bukan mutarrah atau kafur yang dicampur dengan aluwah. Lalu kata Ibnu Umar, seperti ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita lihat keterangan An-Nawawi. Kata An-Nawawi rahimahullah, al-istijmar di sini adalah isti'malut tib, menggunakan minyak wangi, wa tabakhur bihi, atau menggunakan asap yang wangi. Ma'khudun minal mujmir atau mujmar wa huwal bukhur. Diambil dari kata al-mujmar artinya bukhur. Mujmar itu yang dinyalakan, dijadikan jamrah, dijadikan sebagai bara yang menyala. Al-aluwah kata Al-Asma'i dan Abu Ubaid dan banyak ahli bahasa, wal gharib hiya al-ud yatabakharu bihi, kayu yang dipakai untuk membuat asap bukhur. Ghairu mutrah ay ghairu makhlutah, tidak dicampur dengan yang lainnya, tidak dicampur dengan minyak wangi yang lainnya. Jadi kayu itu kayu murni dibakar. Ya berarti kalau ini benar di zaman Nabi SAW gaharu sudah ada. Sehingga dalam hadis ini terdapat anjuran untuk menggunakan minyak wangi bagi laki-laki, kama huwa mustahabbun lin nisa, sebagaimana juga dianjurkan bagi wanita. Lakin yustahabbu lirijal minat tib ma dhahara rihuhu. Hanya saja minyak wangi untuk lelaki itu yang aromanya semerbak. Wa khufiya launuhu, tapi warnanya tidak kelihatan, bening. Sebaliknya untuk perempuan, fa idza aradatil khuruj ilal masjid, kalau dia ingin keluar masjid atau yang lainnya, ke tempat-tempat yang lain, maka makruh baginya untuk memakai minyak wangi apapun yang beraroma. Wa yata'akkadu istihbabuhu lirijal yaumal jum'ah, dan dianjurkan, lebih ditekankan bagi laki-laki adalah ketika hari Jumat, wal Id, dan ketika hari raya, saat mereka mau kumpul dengan kaum muslimin. Parfum bagi lelaki dianjurkan atau ditekankan saat mau kumpul banyak orang. Ditekankan saat posisi mau kumpul banyak orang, seperti Jumatan, ketika sholat Id, dan seterusnya. Selanjutnya, demikian pula di majelis zikir dan majelis ilmu, dan ketika ingin bercengkrama dengan istri atau semacamnya. Wallahu a'lam. Maka sang suami ikut berdandan saat dia ingin mendekati istrinya. Wa kana yakrahu sallallahu alaihi wasallam an tujada minhu rihun kariha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak suka ketika mengeluarkan aroma bau dari beliau. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, hadis yang cukup panjang, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashtaddu alaihi ayyujada minhu rih
ay arrihu ghairu thayyibah. Rasulullah SAW itu merasa sangat tidak nyaman kalau keluar aroma tidak bagus dari badan beliau. Kita lihat di footnote nomor 2, hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Jadi kalau Anda mengalami yang sama, pulang kerja belum mandi, gerah, keringatnya bau, dan Anda ingin segera mandi, alhamdulillah, suasana semacam ini dialami oleh Nabi SAW. Sehingga Anda merasa gerah ketika itu, gak nyaman, terus pengen segera mandi, pengen segera bersih-bersih, itu hal yang baik, karena itu bagian dari sunnah Nabi SAW. Wallahu alam. Baik, insya Allah untuk masalah berparfum ini kita coba selesaikan pembahasannya di pertemuan berikutnya, karena cukup panjang, biar nanti lebih menyeluruh. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya dengan mengangkat materi tentang fikih memakai parfum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ditunggu sebentar. Nah, barakallahu fiik Ustaz Amin Nur Bait atas tausiah dan kajian yang insya Allah juga sangat aplikatif, yang insya Allah bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, minimal untuk diri kita sendiri dan juga untuk saudara-saudara di sekitar kita. Afan tadi agak terganggu jaringannya sehingga terlempar dari Zoom dan sudah alhamdulillah udah kembali lagi. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, insya Allah masih ada beberapa menit waktu sebelum Jogja mendekati azan maghrib. Selanjutnya kita akan ada diskusi terbatas berkaitan dengan tema pada sore hari ini. Sambil kita menunggu Ustadz, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa dengan raise hand. Sudah ada 2 jamaah yang raise hand dan sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan di kolom chat. Sambil kita menunggu Ustadz Ami beberapa saat lagi, nanti kesempatan pertama insya Allah akan kami berikan kepada jamaah yang sudah raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya secara singkat, padat, dan diusahakan sesuai dengan topik pada sore Baik, silakan. hari ini, dan mohon disampaikan dengan pada Ibu Nani. Baik, silahkan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau tanya. Tadi Ustaz katanya kalau misalkan kita mau pakai sendal di rumah sama di kamar mandi itu berarti harus 2 sendal. Kalau Ana itu pakai 1 sendal ke kamar mandi juga, tapi setiap itu Ana bersihkan dan insya Allah tidak ada najis. Itu boleh apa tidak ya Ustaz? Yang kedua Ana mau tanya Ustaz, kalau seorang perempuan itu kalau misalkan dia mau sholat itu bersidakapnya tuh di atas pusar, di bawah pusar, di udel kita, di bawah udel kita atau di bawah
pusar kita atau kita di dada Ustadz kalau untuk sidak dalam sholat ya. Yang ketiga Ustadz Afwan Ustadz, Ana mau nanya, kalau kalimat qadarullah itu sebaiknya diucapkan saat dapat musibah atau kalau misalkan kita ketinggalan nih sama kawan, qadarullah gitu. Nah, mohon penjelasannya. Satu lagi Ustadz, boleh Masya Allah yubarik alaik itu sebaiknya diucapkan untuk memuji seseorang karena kita takjub atau gimana Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Apa nih Ustaz, banyak pertanyaannya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berkaitan dengan sandal seperti apa? Seperti apa sandal yang boleh dipakai ketika di dalam rumah? Intinya sandal yang suci. Kalau tadi saya sebutkan sandal toilet. Nah, biasanya kan sandal toilet itu hanya ditaruh di depan toilet. Saat mau masuk toilet pakai sandal. Begitu keluar toilet, sandalnya ditaruh di depan toilet. Nah, yang kayak gini jangan dipakai sholat, karena kan dia sering masuk ke toilet yang mungkin terkena cipratan najis dan seterusnya. Kecuali kalau Anda bisa pastikan bahwa sandal itu sudah dibersihkan. Kalau sandal itu sudah dibersihkan, tidak ada lagi najis di situ, silahkan dipakai untuk sholat. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan ucapan qadarullah wa masya'a fa'al. Nabi SAW menyampaikan ini dalam konteks ketika orang ingin mendapatkan sesuatu atau merencanakan sesuatu atau melakukan aktivitas tertentu, lalu dia gagal atau mengalami kecelakaan. Fa in asabaka syai'un, jika kamu mengalami sesuatu yang tidak kau sukai, falyaqul, maka ucapkanlah qadarullah wa masya'a fa'al. Ini sudah menjadi takdir Allah. Tujuannya biar kita tidak terlalu menyesali dengan takdir, karena bisa membuat kita jadi gak terima dengan takdir. Sehingga kalimat qadarullah wa masya'a fa'al akan menghalangi seseorang untuk emosi karena takdir, emosi karena dia gagal dan seterusnya. Nah, dalam situasi itulah qadarullah disyariatkan. Tapi kayaknya orang Indonesia atau masyarakat yang sudah kenal qadarullah, boleh kita sebut dalam prakteknya salah penggunaan. Qadarullah dipakai sebagai ganti kata ternyata. Ternyata, nah gitu. Qadarullahnya ternyata. Nah, itu kan gak semuanya ternyata itu hal yang buruk. Maka seharusnya penggunaan qadarullah bukan di situ, tapi bagaimana Anda menggunakan qadarullah ketika Anda sedang mendapatkan hal yang tidak Anda sukai, apapun itu. Ketinggalan termasuk nggak Pak? Ketinggalan termasuk. Kalau membuat Anda sedih misalnya Anda sudah berusaha untuk cepat-cepat, begitu sampai lokasi, oh udah ketinggalan, udah berangkat. Nah, mungkin Anda akan merasa, waduh, kadang menyesali takdir. Kenapa sih tadi kok? Kenapa ya tadi kok saya? Wah, gara-gara ini, gara-gara andaikan saya. Nah, biar orang tidak berandai-andai kayak gitu. Kenapa tadi saya harus ngurusi kamu? Kenapa saya tadi harus masak dulu? Kenapa saya tadi harus benerin ini dulu? Coba kalau tadi saya langsung berangkat. Andaikan tadi saya langsung. Nah, model kayak gitu akan memicu munculnya godaan setan. Maka untuk memutus itu Rasulullah SAW sarankan, falyaqul qadarullah wa ma syaa fa'al. Ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Berikutnya tentang ucapan masya Allah. Allahu yubarik fik, Allahumma barik, dan seterusnya. At-tabrik atau ucapan masya Allah itu disyariatkan saat kita terheran atau saat kita ingin memberikan pujian. Kalau misalnya bahasa lainnya itu pengganti kalau kita geleng-geleng. Wah. Nah, itu kita ganti dengan ucapan masya Allah, masya Allah. Ya. Kalaupun kita sempat mengucapkan wah, itu tidak sampai menyebabkan kita berdosa.
Nabi SAW ketika mendapatkan laporan dari Abu Talha, saat Abu Talha itu sedekah kebunnya, kebun Bayruha, Abu Talha mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada harta yang lebih aku sukai daripada itu. Aku akan sedekahkan." Apa kejawab Nabi SAW? Bah, hadza malun rabih, hadza malun rabih. Bah. Ya mungkin bahasa kita wah. Ini harta yang mahal. Ini harta yang mahal. Wa inni ara an taj'alaha fi qarabatika. Dan menurutku sebaiknya kau gunakan untuk kerabatmu, sehingga diwakafkan, wakaf khusus kerabat. Baik. Nah, dalam posisi itu Nabi SAW sempat mengucapkan kalimat yang itu tidak berupa tabrik atau masya Allah, doa barokah atau masya Allah. Beliau hanya mengucapkan bah. Bolehkah Pak kayak gitu? Ya, dan tidak masalah. Beliau sendiri yang melakukannya, dan nggak mungkin beliau melakukan pelanggaran. Karena itu wallahu ta'ala alam, kalau Anda ingin atau terheran dengan sesuatu, ucapkanlah masya Allah, Allahumma barik, atau barakallahu fiik, dan semacamnya. Wallahu alam. Nah Ustaz, Alhamdulillah, insya Allah jelas bisa dipahami oleh Ibu yang bertanya dan juga oleh kita semua. Selanjutnya masih ada 2 yang raisen, kami persilakan Ibu Leli. Assalamualaikum Ustadz. Barakallahu fiikum. Saya ingin menanyakan tentang adab berpakaian tadi Ustadz. Untuk tadi kan yang disunahkan warna putih. Terus tapi tadi ada khusus untuk laki-laki. Bagaimana dengan wanita ketika kita memakai pakaian putih? Apakah dapat kesunahan dari Nabi? Karena terus terang kalau pakai putih itu kadang agak kayak nggak bisa kayak menerawang gitu, afwan Ustadz, seperti itu. Jadi walaupun sudah memakai dalaman, kadang masih kayak kurang nyaman. Terus yang kedua, Ana pernah dengar tentang warna merah itu pakaian setan, jadi tidak boleh memakai warna merah. Apakah itu benar? Terus yang ketiga, untuk adab memakai pakaian, ketika kita yang paling sunnah itu mengucapkan bismillah saja atau ditambah dengan Allahumma ahsanta khalqi wa ahsan khalqi itu Ustadz. Sunnah ketika apa? Sunnah memakai pakaian, memakai bismillah saja atau ditambah dengan doa. Jadi misalnya harus ditambah dengan doa, itu apakah menambah kesunahan atau cukup bismillah? Itu saja Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Baik, untuk yang pakaian putih tadi sudah kita sampaikan ya, bahwa wanita itu dianjurkan yang gelap. Makanya penulis yang menyampaikan keterangan tadi, ya kami kurang setuju hadis di mana Nabi SAW memotivasi untuk menggunakan kain putih berlaku umum baik bagi laki maupun perempuan. Karena untuk wanita itu justru menggunakan pakaian yang berwarna gelap. Sehingga dalam hal ini maka sebaiknya bagi wanita gunakan pakaian gelap. Dan tadi sudah kita sebutkan dalilnya, keterangan Ummu Salamah bahwa para wanita Ansor ketika datang perintah untuk pakai jilbab, seolah-olah di kepala mereka ada burung gagak. Kemudian yang kedua, madharat yang lain yang tadi Ibu ceritakan, bahwa dengan pakaian putih akan cenderung menerawang. Sehingga walaupun sudah ditumpuk-tumpuk tapi cenderung menerawang. Memang demikian. Makanya sebaiknya tidak menggunakan pakaian yang berwarna putih, yang cenderung menerawang tadi. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, apakah betul menggunakan pakaian merah itu pakaian setan? Kalau kalimat itu saya tidak tahu, tapi ada beberapa hadis di mana sebagian menyebutkan larangan, sebagian menyebutkan kebolehan. Coba kita baca hadis berikut ini. Ya.
Wa fi ma yali dzikru ba'dil ahadits al-waridah fil mas'alah. Berikut ini adalah beberapa hadis berkaitan dengan masalah pakaian merah. Yang pertama adalah hadis yang melarang untuk memakai pakaian merah. Al-ahmar al-bukht. Pertama adalah hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil mayathir, yakni al-firash al-lin, al-humr, wal-qasi, thiyabun mukhattatun bil harir. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menggunakan al-mayathir, yaitu kain yang lembut yang berwarna merah. Dan beliau juga melarang memakai qasi. Qasi itu campuran antara sutra dengan kain biasa. Jadi dibuat selang-seling. Sutra kain biasa, mukhattat, jadi seperti garis-garis. Ya kayak Anda lihat selimut rumah sakit, putih gelap, satunya kain biasa, satunya sutra. Ya. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, nuhitu anits thawbil ahmar, aku dilarang untuk memakai kain berwarna merah. Wa khatamin adz-dzahab, dan aku juga dilarang untuk memakai cincin emas. Wa an aqra'a wa ana raqi, dan aku dilarang untuk baca Quran ketika sedang rukuk. Hadis riwayat An-Nasa'i. Demikian keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Marra 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun alaihi thawbani ahmaran. Ada dua orang yang ketemu Nabi SAW dan dia memakai kain berwarna merah, atasannya merah, bawahnya merah. Fasallama alaihi, kemudian orang itu memberikan salam kepada beliau. Falam yarudda alaihi Nabi SAW, tapi Nabi SAW tidak menjawab salamnya. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, dan kata Tirmidzi hadis ini hasan gharib min hadzal wajh, dengan sanad seperti ini gharib. Wa makna hadzal hadis, maksud dari hadis ini menurut para ulama adalah annahu kariha lubsal muasfar. Beliau enggak suka orang memakai pakaian yang muasfar, yang diwanteks dengan warna kuning. Dan mereka menganggap bahwa yang diwanteks atau dikasih tinta dengan warna merah menggunakan rumput atau yang lainnya, fala ba'sa bihi, tidak masalah. Idza lam yakun muasfaran, selama tidak berwarna kuning. Wa hadzal hadits dha'afahu Imam Albani, tapi hadis ini dinilai dhaif oleh Syekh Albani. Baik, ini penjelasan tentang apa tadi? Pakaian, ya, tentang pakaian berwarna merah secara umum dilarang dalam beberapa hadis tadi. Sekarang kita beralih kepada hadis yang membolehkan pakaian berwarna merah. Idza khalatahu launun akhar, apabila bercampur dengan warna yang lain. Dari Hilal bin Amir, dari ayahnya, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimina yaktubu ala baghlah. Aku melihat Rasulullah SAW di Mina, beliau berkhutbah di atas bighal, wa alaihi burdun ahmar, dan beliau memakai selendang berwarna merah. Wa alayya amamahu yu'abbir. Dan ada orang yang yu'abbir di sini adalah yang mengeraskan suaranya Nabi SAW sehingga sampai di ujung. Jadi Nabi SAW berceramah di atas ontanya, kemudian sampai suaranya di titik tertentu, terus dikeraskan, dilanjutkan oleh orang berikutnya. Dan dalam hadis ini mengisyaratkan bahwa menggunakan pakaian berwarna merah hukumnya boleh. Terus hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW orang yang marbu'an, fisiknya itu tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Wa qad ra'aituhu fi khullatin, dan aku pernah melihat beliau memakai baju hamra berwarna merah. Lam ara syai'an qattu
ahsana minhu sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah aku melihat sesuatu yang lebih indah dibandingkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dari Al-Bara bin Azib. Dan riwayat yang lain cukup banyak menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali menggunakan pakaian warna merah. Maka zahirnya wallahu alam seperti ini boleh. Lalu bagaimana dengan keterangan Ibnu Abbas yang melarang tadi? Ada dua kemungkinan. Bisa itu mansukh karena ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada. Tadi kan beliau khutbah di Mina. Berarti pada saat haji wada, dan itu di akhir dari hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Nah Ustadz, selanjutnya tadi masih ada satu yang berkaitan dengan apakah cukup dengan bismillah atau ada tambahan doa atau lebih sunnah pada saat memakai pakaian. Memakai pakaian bukan membaca bismillah. Kalau bismillah itu melepas pakaian. Sitru baina ayunil jinni wa aurati bani Adam idza wada'a thawbahu ayyaqula bismillah. Tabir antara pandangan manusia, pandangan jin dan aurat bani Adam. Aurat manusia adalah ketika dia melepas pakaiannya dia membaca bismillah. Sementara memakai pakaian, doa yang dibaca bukan bismillah. Tapi doa yang dibaca apa, Pak? Kalau sedang memakai pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadza atau kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, mungkin doa itu yang bisa Anda baca. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Terkait dengan tadi warna pakaian tadi, apakah bisa dikiaskan bahwa tidak disarankan atau tidak disudahkan khususnya untuk wanita untuk menggunakan pakaian yang berwarna mencolok, Ustaz, apapun warna itu, mungkin hijau stabilo atau menyala seperti warna emas atau kuning kunyit dan seterusnya, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya. Jadi kalau warna merah tadi pembahasannya tentang pakaian laki-laki. Sekarang misalnya untuk perempuan, bagaimana kalau perempuan memakai pakaian warna yang kontras di lingkungan. Jadi dominan warna di sekitar kita itu apa kalau kita lihat? Kalau di sekitar studio ANB dominannya hijau. Kan di sini banyak dedaunan, banyak pohon-pohon. Kalau di kota ya dominan warna kaca. Karena banyak dinding-dinding kantor berwarna menggunakan kaca atau ya. Sehingga dominannya gelap. Maka ketika Anda menggunakan pakaian berwarna kontras, misalnya hijau stabilo atau oranye, ya seperti yang dipakai APD itu. Nah, kalau kayak gitu ya tidak dianjurkan karena begini, wanita itu diperintahkan untuk tidak tampil menawan di depan umum. Tidak tampil menawan, mencuri banyak perhatian di depan umum. Sehingga wanita ketika berpakaian jangan malah mencari warna kain yang ngejreng, yang kontras dengan lingkungan. Karena itu akan justru menarik perhatian banyak orang. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, Ustaz. Insyaallah jelas. Tadi ada beberapa pertanyaan yang kami gabungkan jadi satu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari salah satu pemirsa NB Channel berhubungan dengan sholat yang menggunakan sandal tadi, Ustaz. Akan kesulitan ketika misalnya dalam posisi sujud atau duduk di antara dua sujud karena menekuk jari-jarinya untuk bisa lurus ke arah kiblat, Ustaz. Barakallahu fiik. Baik. Di posisi ketika terjadi keterbatasan seperti itu ya dilakukan sebisanya. Saya sudah berkali-kali mencoba dengan menggunakan sandal jepit dan ya lakukan sebisanya. Terus gimana, Pak? Kalau sujud ya biasa, berarti mungkin nanti Anda jadi tinggal seperti berdiri gitu. Karena kalau nggak bisa ditekuk ya jadinya cukup berdiri. Begitu. Dan duduk di antara dua sujud juga sama. Saat duduk iftirash, kaki kanan ditegakkan berdiri. Artinya gerakan itu tidak membuat Anda mustahil
gara-gara pakai sandal mustahil bisa melakukan. Tidak. Karena dalam salat kita diajarkan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, selanjutnya kita lanjutkan ke pada jemaah yang masih resen. Silakan Ibu Dea, bisa di-unmute. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari Padang. Kemarin waktu Ustaz ke Padang nggak ikut hadir. Masih mengenai baju tadi Ustaz. Kalau kita lihat kalau kita berada di Mekah, di Madinah, itu jemaah Indonesia hampir rata-rata menggunakan pakaian putih seluruhnya. Sementara kalau kita lihat orang-orang yang berada di sana, mereka pakaian hitam semuanya. Nah, seperti tadi dikatakan kalau putih itu bakal menerawang dan lain sebagainya. Yang saya ingin tanyakan adalah, apakah sunnah ini untuk sehari-hari, di keadaan sehari-hari, bukan hanya untuk sholat, bukan hanya untuk pergi ke Mekah, beribadah dan lain-lain, ataukah ini hanya untuk beribadah saja Ustadz? Itu satu. Yang kedua, bagaimana dengan pakaian bercorak batik dan lain-lain? Apakah ini boleh dipakai untuk sholat? Kira-kira begitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Baik. Kita bicara untuk laki-laki dulu ya. Jadi pakaian putih yang tadi sudah kita ceritakan bahwa Nabi SAW menganjurkan untuk berpakaian berwarna putih. Apakah itu untuk sholat saja? Jawabannya tidak. Tapi untuk semuanya, baik sholat maupun aktivitas sehari-hari. Ya meskipun misalnya orang secara sengaja menghindari yang putih, kalau untuk di area yang sensitif kotor, misalnya di mana yang area yang sensitif kotor, misalnya di pasar atau di tempat kerja atau yang lainnya, ya sah-sah saja. Dan tidak semua tempat kerja sensitif kotor. Bahkan ada beberapa perusahaan yang seragamnya itu warna putih. Ya mungkin beberapa perusahaan yang Anda kenal seragamnya warna putih. Dan dulu pemerintah kita di era Pak Jokowi atasannya putih. Pada prinsipnya dalam hal ini, jika memungkinkan untuk dipakai sehari-hari ya bagus. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka tidak masalah. Pakaian putih hanya dipakai di saat aman dari kotor. Misalnya saat apa? Saat sholat, saat kajian dan seterusnya. Kemudian untuk wanita memang tidak disarankan berpakaian putih. Kalau di dalam rumah bebas ya. Dalam rumah kan tidak ada aturan aurat, tidak ada aturan transparan dan seterusnya, bebas. Kecuali kalau ada yang bukan mahram di situ. Sehingga pada posisi ketika wanita dalam rumah pakaiannya bebas. Tapi kalau di luar rumah ya, maka wanita menggunakan pakaian gelap. Terlepas dari kebiasaan jamaah umroh Indonesia yang mereka selalu pakai putih, pakai mukena, karena dalam bahasa orang Indonesia ibadah itu mukena. Ibadah itu mukena. Ya makanya kadang ketika orang diajak untuk ibadah, ibu-ibu, ayo sholat, aku nggak bawa mukena. Loh, jilbabmu itu bisa dipakai sholat. Kalau dia pakai jilbab besar kan nggak perlu mukena. Tapi karena mungkin dia belum terbiasa dengan itu, dia alasannya aku nggak bawa mukena. Kan sering kalimat itu. Jadi kesannya ibadah itu mukena. Dan alhamdulillah pemahaman seperti ini sudah mulai bergeser. Sehingga pakaian wanita sehari-hari ketika keluar rumah itu apa? Pakaian yang seperti dipakai sholat, menutup seluruh aurat. Karena itu wanita ketika keluar rumah, kok dia ketemu masjid atau apapun, dia tidak rumit untuk melaksanakan sholat. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, insya Allah masih ada waktu, Ustaz. Baik, mungkin satu lagi. Nah, Ustaz, saya pilihkan yang sesuai dengan tema. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, jika kita pakai pengikat rambut yang cukup besar, terus kita pakai jilbab dan membentuk jendol di belakang kepala, apakah ini termasuk menyerupai punggung unta ya Ustaz? Barakallahu fiik.
Iya, termasuk makanya Anda pastikan ikat rambut itu jangan terlalu besar ya. Karena ketika keluar rumah, sekali lagi ini urusan keluar rumah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para wanita wal yakhrujna tafilatin, hendaknya dia keluar dalam kondisi tafilat. Tafilat itu tanpa rasa, tanpa aroma, hambar, tanpa rasa, tanpa suasana. Apa itu Pak? Apa enggak? Kayak apa itu Pak? Jadi tafilat itu artinya dalam posisi tidak boleh pakai parfum. Tafilat artinya warna pakaiannya tidak menarik perhatian. Tafilat berarti maknanya adalah bentuk pakaiannya tidak menarik perhatian. Nah, kira-kira kalau ada jendol di bagian atas ya, kayak punuk onta yang dilarang oleh Nabi SAW, apapun bentuknya, baik karena konde maupun karena apalagi misalnya karena tali-tali rambut yang terlalu besar, nah itu semuanya dihindari. Wallahu alam. Nah, Ustadz, barakallahu fiik, insyaallah sudah habis pertanyaannya sesuai dengan tema. Baik, mungkin demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas materinya dan juga tausiah nasihatnya kepada kita semua. Insya Allah kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari dan juga kita sebarluaskan ke saudara-saudara muslim kita yang lain dimanapun berada.